Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna. Di kajian lalu kita telah masuk pada pembahasan mengajarkan anak-anak Al-Qur'anul Karim. Tentunya membaca Al-Quranul Karim memiliki banyak sekali keutamaan-keutamaan, dan bagi orang tua wajib mengajarkan anak-anaknya agar dapat membaca Al-Quran, dan tentunya tidak hanya sampai di sana, tapi mengajarkan anak-anaknya makna-makna ataupun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa ikum, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari hadis ini sudah sangat jelas sekali di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan standarisasi, memberikan barometer seseorang itu yang terbaik bagaimana, karakteristik sifat orang yang terbaik itu bagaimana. Beliau mengatakan khairukum, yang orang yang terbaik di antara kalian, yaitu man ta'allamal Qur'an, yaitu mereka yang belajar Al-Qur'an. Man ta'allamal Qur'an, mereka yang belajar Al-Qur'an. Belajar Al-Qur'an ini mulai dari pengenalan huruf hijaiyah, kemudian penyambungan kata, kemudian membaca, lantas termasuk juga membaca dengan cara yang mujawid, dengan cara yang baik ya, sesuai dengan tajwid, hukum-hukum tajwid. Termasuk juga mempelajari hukum-hukum yang terkandung dalam setiap ayat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Karena Al-Qur'an itu intinya Allah Subhanahu wa taala turunkan hudal linnas wa bayyinat, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelas, minal huda wal furqan. Di situ juga terdapat furqan. Itu semua ada di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu ikhwah, semua pelajaran yang terkait dengan Al-Qur'an, mulai dari mengenal huruf, membaca dengan cara yang baik, sampai terkait dengan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, meyakini akidah-akidah yang tertantum dalam Al-Quran, mempelajarinya, itu semua termasuk dalam kategori man ta'allamal Quran. Ya, man ta'allamal Quran. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim tidak boleh puas hanya sampai pada lancar membaca Al-Quran. Jangan. Sebab
Quran itu diturunkan bukan tujuan sampai di sana. Memang dalam membaca Al-Quran itu ada pahalanya. Sebagaimana kata sabda Rasulullah SAW, setiap huruf itu ada 10 kebaikan. Likulli harfin hasrah hasanah. Setiap satu huruf ada 10 kebaikan. Ya, setiap satu huruf ada kebaikan. La aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin aliful harf wal lamul harf wal mim harf. Satu alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti kalau seorang membaca alif lam mim, dia mendapatkan 30 kebaikan hanya dari alif lam mim. Betul, ketika kita membaca Al-Quran maka banyak sekali keutamaan, banyak sekali pahala yang kita raih. Tapi ingat, Al-Quran diturunkan bukan hanya sampai dibaca, ya, bukan hanya sampai dibaca, tapi difahami dan diamalkan. Difahami saja belum, ikhwah. Ya. Seorang yang mempelajari Al-Quran, dia faham akan hukum-hukum Al-Quran, dia faham akan bagaimana akidah-akidah yang tercantum dalam Al-Quran yang wajib untuk kita yakini. Tapi ketika dia mengetahui, sudah memahami hukum tersebut, lantas dia tidak mengamalkannya, ya tentunya ini tidak bisa menjadi hudan, tidak bisa menjadi hidayah bagi mereka. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi oleh karena itu ketika ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, tentunya tidak hanya sampai dibaca, tapi diamalkan. Dengan diamalkannya Al-Qur'an, otomatis Al-Qur'an itu akan bermanfaat untuk diri seorang muslim. Nah, semua itu ikhwah, saya ulangi, semua itu dari mulai kita belajar huruf, belajar membaca Al-Qur'an, kemudian sampai mempelajari tajwidnya, mempelajari terjemahannya, mempelajari ma'aninya, makna-makna, dan mempelajari hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, ya, itu semua termasuk dalam ta'allam Al-Quran. Man ta'allam Al-Quran. Kemudian wa'allamahu, setelah dia mempelajari, dia ajarkan. Itulah orang yang terbaik. Ya, inilah orang yang terbaik. Ya tentunya dia melakukan itu semata-mata karena berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semata hanya berharap ridho Allah, bukan mengharap yang lain-lainnya. Makanya ikhwah, ketika dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwasanya di hari kiamat nanti, inna awwala ma yuqda yaumal qiyamati, sesungguhnya orang yang pertama sekali yang akan disidang di hari kiamat nanti, yaitu pertama mujahid, selesai. Kemudian yang kedua seorang yang memiliki harta. Yang ketiga adalah seorang yang belajar Al-Qur'an, ya, seorang yang belajar Al-Qur'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang ini tentang apa yang dia lakukan. Kemudian dia pun menyebutkan tentang semasa di dunia dia belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Lantas dia katakan ini semua karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kadzabta, enggak, kamu tidak melakukan untuk itu. Walakin ta'allamta liyuqalu laka qari. Tetapi engkau belajar agar orang-orang mengatakan engkau adalah seorang qari. Seorang qari. Jadi di sini ikhwah berarti dia belajar bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala. Yang seharusnya dia adalah orang menjadi orang yang terbaik berdasarkan hadis ini, man ta'allamal khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tapi gara-gara dikarenakan niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya derajatnya tinggi menjadi terpuruk ikhwah. Ya. Yang seharusnya dia tempatnya di akhirat di surga, tapi bukan karena Allah dia melakukan itu, maka tempatnya menjadi tempat yang paling rendah. Na'udzubillah min dzalik.
Oleh karena itu, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, maksudnya yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dalam riwayat yang lain, inna afdalakum, sesungguhnya orang yang paling afdol, yang paling baik di antara kalian yaitu mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal utrujati ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, permisalan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya. Seorang mukmin yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya, membaca Al-Quran dan mengamalkannya seperti buah atrujah. Buah atrujah ini rasanya enak dan aromanya wangi. Begitulah hebatnya orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasanya enak, aromanya wangi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah. Seorang yang mahir membaca Al-Qur'an, mereka bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi. Adapun mereka yang membaca Al-Qur'an dan dia terbatah-batah dalam membacanya, wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Adapun yang membaca Al-Qur'an dan terbatah-batah dalam membacanya dan kesulitan dalam membacanya, lahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Jadi di sini ikhwah, para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum, membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an tidak ada ruginya. Mereka yang membaca lancar, maka mereka bersama malaikat-malaikat yang mulia. Mereka yang belum lancar, mereka mendapatkan 2 pahala. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian walafdzul Bukhari li hadzal hadis, adapun lafaz Bukhari tentang hadis ini yaitu mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'a safaratil kiramil bararah. Permisalan seorang yang membaca Al-Qur'an dan dia hafal, ya. Permisalan seorang yang membaca Al-Qur'an dan dia hafal, lahu ma'a kirami wa hafizun lahu ma'al safaratil kiramil bararah, dia bersama malaikat-malaikat yang mulia. Wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadid falahu ajran. Adapun mereka yang membaca Al-Qur'an dan dia terus berupaya dan bagi dia sulit untuk membaca Al-Qur'an, maksudnya masih kesulitan dalam membaca Al-Qur'an, falahu ajran, maka orang ini mendapatkan 2 pahala. Maka orang ini mendapatkan 2 pahala. Kemudian wa manazilu hamlatil Qur'an tartafi'u yaumal qiyamah. Di samping itu ikhwah, di samping Al-Qur'an merupakan orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya merupakan standarisasi orang yang terbaik di antara kita. Ya. Standarisasi orang yang terbaik di antara kita, dan ditambah lagi ikhwah, orang yang membaca Al-Qur'an maka posisinya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengangkat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yuqalu sahibil Qur'an, dikatakan kepada seorang penghafal Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah dan silahkan naik derajatmu. Bacalah dan naiklah derajatmu. Dan bacalah dengan tartil, dengan berlahan, sebagaimana kamu dahulu pernah membacanya di dunia dengan cara tartil. Itulah ikhwah. Berarti seorang yang banyak menghafal Al-Quran, maka otomatis
derajatnya semakin tinggi. Ya, misalnya ini ada seorang muslim yang Allah katakan nanti di hari kiamat, silakan kamu baca Al-Quran. Maka dia mulailah mungkin dari Qul a'udzu birabbin nas, ayo baca lagi. Tambah Qul falak, naiklah derajatnya. Tambah lagi, tambah Qul huwallahu ahad, tambah lagi. Demikian seterusnya ikhwah. Ya, semakin banyak dia membaca, maka semakin tinggilah posisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Berarti sangat beruntunglah bagi orang-orang yang hafal Al-Quran. Karena dia akan mendapatkan tempat dan posisi yang paling tinggi. Karena tidak ada lagi melebihi daripada 30 juz. Tidak ada. Tidak ada lebih daripada itu. Berarti dialah orang yang mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan membaca Al-Quran. Ya, demikian ikhwah. Jadi posisi orang yang hafal 1 juz beda dengan yang hafal 2 juz. Yang hafal 10 juz beda yang hafalnya hanya 5 juz. Ya, demikian ikhwah. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan baca. Ternyata dia bisa membaca sampai 10 juz. Maka di sanalah tingkat ya peringkat dia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa ikum. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Sesungguhnya posisimu, derajatmu, levelmu yaitu di akhir ayat yang engkau baca. Jadi sangat ironis sekali ketika kita disuruh baca oleh Allah, ternyata kita hanya hafal 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq pun kadang-kadang lupa dengan qul a'udzu birabbin nas. Kata Allah baca lagi tambah. Enggak ya Allah. Itu sampai di situ dia hafal. Tambah lagi mungkin ada yang lain. Adalah ya inna a'toina. Setelah itu enggak ada lagi hafalannya. Berarti sampai di situlah derajatnya. Kan sangat disayangkan. Demikian ikhwah. Makanya siapapun kita, apakah kita anak muda, kita anak-anak, kita anak muda, bahkan kita orang tua, cobalah sedikit demi sedikit berupaya untuk menghafal Al-Quran. Ya. Upayakan sedikit demi sedikit untuk menghafal Al-Quran. Sehingga ketika Allah katakan, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu min qabl fa inna manzilataka fi ayatil lati taqra'uha. Bacalah dan naiklah derajatmu. Dan bacalah dengan cara berlahan dan tartil sebagaimana kamu dulu membacanya, dan sesungguhnya tempatmu adalah di akhir ayat yang kamu baca. Fa inna manzilatak fi akhir ayatin taqra'uha. Kemudian ya, jadi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya adalah khairukum, orang yang terbaik. Yang kedua, orang yang belajar Al-Quran ataupun membaca Al-Quran, mereka mendapatkan derajat yang tinggi sesuai dengan ayat yang dia baca. Kemudian yang ketiga, wa ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khasatihi, dan pembaca Al-Quran atau orang-orang yang hafal Al-Quran, mereka merupakan kelompok Allah dan orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrajal Hakim fil Mustadrak, Imam Hakim mengeluarkan dalam kitab Mustadrak fi hadisi Buraidah radhiyallahu anhu, dari hadis Buraidah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara al-Qur'an wa yata'allamahu wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamati tajan min nurin dau'uhu mislu dau'is syams. Sungguhnya permisalan orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya dan mengamalkannya, ya, orang yang membaca Al-Qur'an, mengajarkannya dan mengamalkannya, nanti di hari akhirat akan dipakaikan mahkota cahaya, di mana cahayanya sangat terang bagaikan matahari. Wa yuksa walidayhi hullatani, dan kedua orang tuanya akan dipakaikan dua pakaian kemuliaan. La yaqumu bihimad dunya,
yang tidak bisa dinilai harganya dengan harga di dunia. Fayaqulani, ini kedua orang tua pun bertanya kepada Allah, bima kusina hadza. Si orang tua ini sampai merasa heran, loh kok kami mendapatkan keistimewaan seperti ini. Dibelilah dua pakaian kemuliaan di hadapan seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala istimewakan orang tuanya, kedua orang tuanya. Sampai kedua orang tuanya pun heran, loh ini kok bisa kita dapat ini ya begitu. Jadi mereka sendiri gak merasa punya amalan sampai mendapatkan keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Demikian ikhwah. Makanya mereka katakan, loh bima kusina hadza. Bima kusina hadza. Kenapa kok kita dapat ini ya? Kenapa kok kita dapat kemuliaan seperti ini? Fayuqal, maka dijawablah pertanyaan mereka, bi akhdhi waladikumal Quran, karena anakmu menghafal Quran. Demikian ikhwah, karena anakmu menghafal Quran. Saya yakin seluruh rumah tangga kaum muslimin ingin dirinya hafal Quran, ingin istrinya hafal Quran. Saya kira tidak ada seorang pun di antara kaum muslimin kalau ditanya kepengen gak ngapal Quran, saya kira selagi dia masih waras akalnya, dia akan katakan tentu kepengen. Demikian ikhwah. Saya yakin seluruh kaum muslimin yang punya anak kepingin agar anaknya hafal Quran. Doktor yang hafal Quran, apalagi insinyur yang hafal Quran, ahli IT yang hafal Quran. Intinya kalau ditanya pasti mereka kepingin anak-anaknya menghafal Quran. Kalau bisa semua anaknya menghafal Quran. Kalaupun gak semua ya satulah paling tidak. Semua orang tua menginginkan itu. Tapi kalau kita katakan yang pertama semua orang kepingin hafal Quran. Apakah semua orang bisa sabar untuk menghafal Quran? Semua orang tua kepingin agar anaknya ada yang hafal Quran, kalau bisa semua hafal Quran. Tapi apakah mereka sabar dengan anak-anak menghadapi anak-anak yang menghafal Quran? Enggak semua. Demikian ikhwah, tidak semua. Ketika si anak sudah hafal 10 juz, kemudian dia meminta ibunya atau ayahnya untuk menyimak 5 juz, kira-kira gimana? Sabar enggak menyimak 5 juz dengan posisi tidak hafal? Ya, anak kita hafal 10 juz, nggak usah 5 juz lah ikhwah, 3 juz saja. Umi, ini saya mau setor 3 juz, tolong disimak ya Umi. Kira-kira apakah Anda bisa sabar melihat 3 juz dengan tanpa hafal? Terus meneliti, salah nak, salah, 3 juz. Kira-kira sabar apa tidak? Atau malah mata Anda berkunang-kunang? Demikian ikhwah. Jadi untuk mendapatkan anak yang hafiz Al-Quran itu perlu perjuangan, terutama kaum ibu. Perlu perjuangan. Kalau sekedar kepingin kemudian dimasukkan anak ke rumah Quran selesai, harapan hafal Quran selesai, enggak selesai. Ya, belum tentu selesai. Demikian. Bahkan berapa banyak rumah-rumah tahfiz Quran yang menyatakan sudah hafal Quran ternyata enggak hafal Quran. Ternyata pernah hafal Quran. Demikian. Sudah dihafal tapi lewat begitu saja. Murojaahnya enggak kuat. Demikian. Akhirnya pernah hafal. Di atas kertas hafal 20 juz, dites 5 juz saja tidak kelar. Lah dites. Demikian. Ini juga bagi para pengelola hafal Quran, tahfiz Quran harus jujur ya. Harus jujur dengan wali murid. Yang dikatakan hafal Quran dia betul-betul hafal dan bisa dites pada waktu itu. Dia hafal 5 juz, 5-5 itu bisa dites, bukan pernah hafal. Ya. Kalau pernah hafal berarti tidak hafal. Begitulah beratnya ikhwah kalau kita sebut menghafal Quran. Ya. Beda kalau dia tamatan S1, S2. Enggak banyak orang yang bisa menguji. Tapi kalau Al-Quran semua orang bisa menguji. Wong Quran ada, mereka bisa simak, silakan Anda baca kalau memang Anda menyatakan diri Anda sebagai seorang penghafal Quran. Demikian ikhwah. Ya, terkadang haflah wisuda 10 juz.
cocoknya wisuda 10 juz satu-satu dites begitu. Benar enggak dia betul-betul hafal 10 juz? Bukan hanya pernah hafal. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang anak itu hafal Quran, orang tuanya itu sangat memegang peran penting sehingga si anak bisa hafal Quran. Demikian ikhwah. Jadi bukan anak lahir ujuk-ujuk hafal Quran, enggak. Ya. Peran orang tuanya sangat penting. Bujukan, kesabaran, menyimak, Allahu Akbar. Ya, itu luar biasa kesabarannya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Wajar kalau ketika si anak sudah hafal Quran dan orang tuanya akan diberikan 2 pakaian kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu apalagi keistimewaannya? As-sakinatu tatanazzalul Qur'an. Ketenangan akan turun karena Al-Qur'an. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rahmatu taghsha may yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Rahmat Allah itu akan meliputi orang-orang, akan menaungi orang-orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Wal malaikata huffuhum bal tastami'u liqiraatihim. Bahkan malaikat itu akan mengelilingi mereka dan mendengar bacaan mereka. Wal lisanu yurattabu bil Quran, dan lisan basah dengan Al-Quran. Falyu'allimil abna'a idzan Al-Quran. Kalau begitu ajarkanlah anak-anak Al-Quran. Dari sekian banyak ayat dan hadis yang telah kita sebutkan, yang telah kita ungkapkan, ya, maka atas dasar ini semua maka falyu'allimil abna Al-Quran. Makanya ajarkanlah anak-anak itu Al-Quran. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Memang kalau antusias kaum muslimin untuk mengajarkan anak-anaknya bisa baca Quran apalagi menghafal, itu tidak sama semangatnya seperti dia memasukkan anak-anaknya di fakultas kedokteran, fakultas ekonomi, fakultas apalagi manajemen, fakultas hukum, demikian ikhwah. Farmasi, enggak sama. Kalau dia memasukkan anak-anaknya untuk fakultas-fakultas seperti ini, mereka rela mengeluarkan jutaan bahkan ratusan duit untuk anaknya tersebut. Tapi sayangnya ketika anak tersebut diserahkan untuk belajar Al-Quran, tidak sedikit yang pelit mengeluarkan uang. Bahkan tidak sedikit yang cari-cari tempat belajar Al-Quran yang gratis. Padahal ketika dia memasukkan anaknya ke kuliah, dia habiskan duitnya agar anaknya bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan kuliah. Tapi ketika anaknya yang satu lagi misalnya ingin belajar Al-Quran, dicari-carilah tempat-tempat yang gratis. Kalau bisa diskon 50%. Begitulah nasib kita kaum muslimin. Belajar Al-Quran masih di nomor sekiankan, bukan di nomor satukan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang terbaik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian Allah akan angkat derajat orang yang membaca Al-Quran. Kemudian orang yang mahir baca Quran dia dikelompokkan bersama malaikat-malaikat yang mulia. Kemudian orang yang belajar Al-Quran mereka termasuk dalam kelompok Allah yang khusus spesial, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang belajar Al-Quran Allah akan turunkan sakinah dan rahmat pada mereka, bahkan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat yang mendengar bacaan mereka. Atas dasar itu semua, falyu'allimil abna idzan Al-Quran. Jika demikian maka ajarkanlah anak-anak Anda itu Al-Quran.
Kullu bihasbi taqatihi, masing-masing sesuai dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Demikian ikhwah. Ada yang belajar Al-Quran Masya Allah dalam jangka waktu 3 bulan lancar, Allahu Akbar. Ada yang enggak 3 bulan, sudah 3 tahun belum juga lancar-lancar. Ada yang setelah lancar baca Quran dia lanjut dengan menghafal. Masya Allah 1 juz bisa 1 bulan bisa 1 juz. Ada yang 2 minggu 1 juz, Masya Allah. Demikian. Ada yang setiap hari 1/4 juz, berarti 1 juz per hari. Ada yang seperti itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Sehingga dia hafal Quran dalam waktu misalnya setengah tahun. Ada yang hafal Quran dalam waktu setahun. Ada yang 1,5 tahun, ada yang 2 tahun. Demikian. Masing-masing sesuai dengan kemampuan sendiri-sendiri. Kita saja punya anak-anak tidak sama kemampuannya. Yang ini dalam menghafal dia harus ulang-ulang sampai puluhan kali baru dia hafal. Sementara yang satu dia baca 3 kali sudah hafal. Demikian, ya. Dan kedua-duanya harus harus berlomba untuk itu. Ya kalau yang sulit menghafal ya bacalah 20 kali supaya hafal. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah dia, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Mungkin yang cerdas ini dia bisa hafal. Quran selesai bisa diuji kemungkinannya setelah dia menghafalnya selama 3 tahun misalnya. Sementara ini sudah 3 tahun masih saja setengah Al-Quran, ya sudah lanjutkan. Nah, demikian. Kullum bihasbi taqati, masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Wa kullun ala qadri isti'abihi wa dzakaihi, dan masing-masing sesuai dengan bagaimana kekuatan daya tangkapnya dan kecerdasannya. Wa qad taqaddama anna ibn Abbas kana yad'ul kabula fi rijli Ikrimah hatta yata'allama al-Qur'an wa sunnah. Sebagaimana yang telah lalu, Ibnu Abbas sengaja mengikat Ikrimah agar dia belajar Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Wa huwa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pun radhiyallahu anhu huwal akhir yajma'ul muhkam wa huwa shaghir. Ibnu Abbas juga orang yang sudah selesai menghafal Quran sementara usianya masih sangat kecil. Masya Allah. Ya. Akhrajal Bukhari, Imam Al-Bukhari meriwayatkan min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu 10 sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat waktu itu aku masih berusia 10 tahun. Bayangkan ikhwah. Ibnu Abbas sampai Rasulullah katakan Hebrul Ummah, tintanya umat. Beliau yang paling paham dengan Al-Quran. Masya Allah, paling paham tentang Al-Quran, tafsir Al-Quran. Kalau Rasulullah wafat saat itu Ibnu Abbas masih 10 tahun, berarti kan dia belajar Al-Quran dengan Rasulullah itu masih kecil sekali, masih belia sekali. Wong Rasulullah wafat aja dia masih 10 tahun, berarti kan belajarnya di bawah 10 tahun. Masya Allah, ya luar biasa. Waqad bawwabal Imamul Bukhari hadza athar. Imam Bukhari membuatkan bab khusus untuk athar ini, untuk ucapan Ibnu Abbas ini dengan bab ta'limus sibyan Al-Quran, bab pengajaran anak-anak Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Wa qala al-Hafiz fil Fath, berkata Imam Hafiz dalam kitab Fathul Bari, la'allal musannif asyara ila terjemati ila qali Ibnu Abbas. Sepertinya penulis mengisyaratkan sepertinya penulis dalam meletakkan bab tersebut mengisyaratkan pada ucapan Ibnu Abbas, saluni an tafsir, silahkan tanya kepadaku tentang tafsir, fa inni hafizul Quran wa ana shaghir, karena aku sudah hafal Quran di saat aku masih kecil. Wa qala al-Hafiz akhrajahu Ibnu Sa'din wa ghairu min bi isnadin sahihin. Hafiz Ibnu Hajar mengatakan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini kita sebagai orang tua ya harus sudah mengajarkan anak-anak belajar Al-Qur'an, membaca Al-Quran. Jangan dibiarkan anak-anak main-main sampai nanti setelah dia balik ternyata dia belum bisa baca Quran. Apakah ada kaum muslimin yang sudah balik bahkan sudah tua, sudah tuwir, sudah mau meninggal belum bisa baca Quran? Banyak. Demikian.
kendala yang biasanya kita lihat di lapangan ya, ketika kita buka belajar Iqra untuk orang tua ya, dibuka sayangnya nggak banyak yang ikut. Kenapa? Malu kalau mereka ketahuan ternyata sudah tua, sudah dewasa, sudah punya anak 3 tak bisa baca Quran. Seharusnya nggak boleh malu. Makanya Imam Mujahid mengatakan la yata'allamani al-mustahyi wal mutakabbir. Tidak akan pernah dapat ilmu orang yang pemalu dan orang yang takabur. Pemalu ini bagaimana? Seperti tadi, dia sebenarnya nggak bisa baca Quran, tapi dia malu untuk belajar membaca Al-Quran karena nanti ketahuan kalau dia nggak bisa baca Quran. Jenggotnya sudah panjang, ternyata nggak bisa baca Quran. Demikian ikhwah. Kan sangat disayangkan sekali. Jangan malu. Orang malu dalam mengajarkan, dalam belajar ilmu, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Namanya juga malu. Dia nggak tahu tapi malu bertanya. Ya, kalau saya katakan ini bukan lagi malu tapi pengecut, nggak bertanggung jawab terhadap dirinya. Seharusnya dia nggak perlu malu. Dia bisa berteriak, ajarkan saya Al-Quran sampai bisa. Begitu, tidak apa-apa orang tahu. Kalau orang tahu kita nggak baca Quran, mereka pun ada keinginan untuk mengajarkan kita Al-Quran sampai kita tahu. Tapi kalau kita sendiri nggak pernah mengungkapkan bahwasanya kita nggak bisa baca Quran, bagaimana teman-teman kita mau mengajarkannya atau bisa mengajarkannya? Demikian ikhwah rahimunallah. Jadi para pemirsa yang merasa belum bisa baca Quran, coba ungkapkan kepada kawan-kawan yang sudah bisa baca Quran, coba bilang pada dia, tolong ajarkan Al-Quran. Supaya teman Anda itu juga mendapatkan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jangan malu dan sekali lagi jangan malu. Bukankah Anda ingin agar Anda mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kalau Anda enggak bisa baca Quran, bagaimana derajat yang didapat? Oh, enggak baca aja enggak bisa? Demikian ikhwah rahimunallah. Jadi para pemirsa sekalian ya, terutama yang sudah sangat-sangat dewasa merasa belum bisa baca Quran, ungkapkanlah itu kepada teman Anda yang bisa baca Quran dan mohon pada dia untuk diajarkan Al-Quran. Kalau perlu bayar. Ya, kalau perlu bayar. Demikian ikhwah rahimunallah wa iyyakum. Wong kita menyalahkan anak jutaan sampai ratusan bayar. Apakah ini untuk mendapatkan surga? Kita mau kepingin gratis? La ilaha illallah. Demikian ikhwah ya. Taib. Kemudian wa huwa Ibnu Abbas yuqayyidu Ikrimah bil quyud hatta yata'allam al-Qur'an. Ibnu Abbas juga mengikat Ikrimah agar dia mau belajar Quran. Qala Ikrimah, apa kata Ikrimah? Laqad ra'aituni wa Ibnu Abbas muthiqi ala ta'allumil Quran. Sungguh aku melihat diriku dibelenggu, diikat oleh Ibnu Abbas agar aku belajar Al-Quran. Sampai seperti itu, diikat Ikrimah. Wa aidan allim auladakal aqidatas sahihata wal iman was sunnata Rasulullah sallallahu fattauhidu asudinina. Demikian juga ya, setelah kita ajarkan anak-anak kita Al-Quran ya, kalau bisa kandungannya, ma'aninya dan dan hukum-hukumnya dan diamalkan. Kalau ini sudah selesai ya, maka ajarkan anakmu akidah yang benar. Ajarkan anak Anda akidah yang benar dan iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tauhid itu merupakan pondasi keimanan kita. Tanpa tauhid orang akan terpental keluar dari daerah Islam alias dia murtad. Makanya hendaklah kita belajar ya, hendaklah kita belajar belajar akidah ya yang benar. Wala yuqbal min syakhsin amalan illa ma'al ikhlasi wa tauhidillahi. Karena bagaimanapun tidak akan diterima amalan baik siapapun kecuali jika dilakukan dengan ikhlas karena Allah
dan dikarenakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau seorang sholat, zakat, haji, umroh, sedekah dan lain-lainnya dia lakukan seluruhnya kebaikan, tidak ada satu lorong kebaikan pun kecuali dia sudah datangi lorong tersebut. Kira-kira tidak ada satu amalan kebaikan kecuali dia sudah lakukan itu semua. Tapi kalau dia seorang yang musyrik, seorang yang mensekutukan Allah, maka itu semua tidak ada gunanya. Walaupun Anda penghafal Quran, kalau Anda mensekutukan Allah tidak ada gunanya. Wong jangankan Anda, Rasul saja diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minadh dhalimin. Hei Muhammad, kalau kamu mensekutukan aku, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan hapus seluruh kebaikan Anda dan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Itu ancaman untuk Rasulullah, apalagi kita. Demikian. Jadi jangan dikira kalau sudah hafal Quran aman pasti masuk surga. Ya enggak, tetap tauhid itu jangan lupa. Ya. Dari satu titik hafal Quran kita sudah sampai pada titik aman. Tapi akidah bagaimana? Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, kita tanamkan akidah yang benar. Ya, jauhkan kesyirikan dan mapankan tauhid kita. Demikian ikhwah, ya. Ya, supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, la ilaha illallah, tak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya dan tidak ada nilai beratnya, tidak ada nilai pahalanya. Makanya Allah katakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kami tayangkan semua amalan-amalan kebaikan yang dia lakukan semasa di dunia. Tapi faja'alnahu haba'an mantsura. Tapi kami jadikan semua yang dia lakukan haba'an mantsura, bagaikan debu yang berterbangan. Kalau Anda berada di satu ruangan, kemudian ada masuk cahaya melalui ventilasi atau jendela, Anda akan lihat di syua' di cahaya itu ada benang sangat tipis, dia melayang terus, melayang. Seolah dia tidak punya gaya gravitasi. Seolah gaya gravitasi bumi tidak mampu menurunkan dia dari terbangnya dia. Begitulah amalan orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan mensekutukan Allah. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kami tayangkan, kami perlihatkan semua amalan-amalan kebaikannya. Wa ja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan dia haba, debu yang berterbangan. Kemudian ikhwah, alim abna'ak dzalika min khilali kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan anak-anak Anda tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela ketika Anda mengajarkan mereka Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Waqad taqaddamat tilkal kalimatil 'azimatil lati 'allamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Telah berlalu kalimat-kalimat yang sangat agung yang pernah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fa fiha anna an-nabiyya qalahu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ya gulam, wahai anak, wahai bocah, inni u'allimukal kalimat, aku mengajarkan kamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazuka, jaga Allah, Allah akan menjagamu." Maksudnya jaga syariat Allah, laksanakan, terapkan syariat Allah dalam kehidupanmu, maka Allah akan menjagamu. Ihfazillah, jaga Allah, tajihu tujahak, Allah, kamu akan mendapatkan Allah berada di hadapanmu, yang senantiasa akan membimbing kita menuju jalan yang lurus, senantiasa membimbing kita tetap berada istiqomah di atas jalan yang lurus. Idza sa'alta fas'alillahi wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu meminta maka mintalah kepada Allah, apabila kamu bermohon mohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam. Hei bocah, wahai anak, perhatikan dan perhatikan. Wa'lam, perhatikan. Annal ummata, seandainya semua umat ini, manusia semua yang ada di muka bumi itu umat. Lau anna ummatan, apabila satu umat, lawi jitama'at ala ayyan fa'uka bisyai, mereka sepakat untuk memberimu suatu manfaat, lam yanfa'uka
illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Maka mereka tidak akan mampu menyampaikan manfaat itu kepadamu kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Misalnya nih, satu kota, satu kampung sepakat akan memberikan kepada si A uang misalnya rencananya 100 juta misalnya. Ya, 100 juta. Maka ikhwah, 100 juta itu tidak akan sampai kepadamu kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Kalau Allah tak takdirkan, gak akan sampai 100 juta itu ke tangan orang yang dimaksud. Ada saja penghalangnya. Demikian. Mungkin berhadapan dengan perampok-perampok atau begal-begal tengah jalan. Ada begal primitif yang biasa di jalan. Ada begal-begal ya yang berdasi yang dia potong uang itu dengan cara ketik. Demikian ikhwah. Ya, jadi dalam masalah ini ya, apa yang manfaat yang kamu rasakan itu semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Ya. Seandainya pun kita berencana kita akan bantu dia dengan uang sebanyak 50 juta. Tapi Allah takdirkan 100 juta. Maka yang sampai berapa? Ya 100 juta akan terkumpul 100 juta. Demikian ikhwah. Ya. Maka tidak akan sampai kepadamu satu manfaat seandainya umat sepakat untuk memberikan kamu satu manfaat, maka manfaat tersebut tak akan sampai kepadamu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Wala bijtama'u ala ayyadurruka bi syai'. Apabila mereka sepakat untuk mencelakakanmu, maka lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Maka mereka takkan mampu memudaratkanmu, mencelakakanmu kecuali apa yang telah Allah takdirkan. Demikian ikhwah. Mungkin mereka sepakat ini akan membunuhmu, tapi Allah katakan enggak akan bisa. Kamu hanya terluka sedikit di ujung jari. Maka yang terjadi bukan pembunuhan, tetapi melukai ujung jari. Demikian ikhwah. Ya, itu menunjukkan manusia itu sangat lemah. Ya. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kamu berkehendak. Yang terjadi itu hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, kalau kita ajarkan anak-anak kita ini seperti ini dengan hadis ini, ikhwah, akan muncul seorang yang pemberani untuk mempertahankan yang benar. Tidak takut dengan resiko-risiko yang mungkin hanya sekedar bisikan-bisikan setan. Demikian ikhwah rahimanallahu. Jangan khawatir, ya. Jangan khawatir. Ya, karena kalau seandainya mereka memudaratkan Anda, itu bukan karena mereka hebat, tapi dikarenakan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu yakum. Jadi kalau kita ajarkan anak-anak kita hadis ini, Masya Allah, mereka akan tumbuh menjadi seorang pemberani yang berani mengatakan kebenaran. Demikian, berani berdakwah, ya, berani berdakwah, menyebarkan kebenarannya tentunya dengan usul dakwah yang benar, bukan bonek, ya, bocah nekat, bukan tanpa perhitungan. Tetap ada perhitungan dalam berdakwah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Seperti itu sajalah kajian kita untuk hari ini, ya, semoga bermanfaat. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda boleh kirimkan pertanyaan Anda di nomor yang sudah tertera, atau kalau Anda ingin telepon langsung, Anda bisa hubungi nomor yang sudah ada di layar televisi Anda. Baik, kita lihat pertanyaan, sudah ada yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara agar suami saya mau mengikut saya dalam sunnah sedangkan suami saya masih ke dalam ajaran yang tidak ada dalilnya? Mohon penjelasan ikhwah. Para ummahat dan akhwat terutama yang sudah menikah perlu satu hal yang difahami, bahwasanya seorang istri tidak bisa mendikte suaminya. Kalaupun suaminya melakukan sebuah kemungkaran, dia hanya bisa dalam tahap kedua dalam merubah kemungkaran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya, dengan kuasanya.
Dan dalam rumah tangga yang bisa melakukan ini hanya suami. Istri nggak bisa karena istri berada di bawah kekuasaan. Penguasanya adalah suami. Fa illam yastati', kalau nggak sanggup juga fabilisani, maka dengan lisan. Disinilah istri sangat berperan, memberikan nasihat-nasihat terus-menerus kepada sang suami. Tapi satu hal yang perlu diingatkan wahai para istri, bahwasanya anti da'iyah walaisa qadiyah. Anti itu, Anda itu adalah orang yang mengajak ke jalan Allah, bukan hakim yang siap memvonis hukum. Demikian. Jadi mengajak. Cobalah kira-kira orang mengajak itu bagaimana? Ya. Misalnya nih, kita mau ngajak teman kita untuk pergi bareng misalnya. Coba gimana kira-kira? Cara kita mengajak, kan kita ngajak dengan lemah lembut. Karena kemungkinan besar bisa ada kemungkinan dia enggak mau. Tapi kan kita berupaya bagaimana caranya agar dia mau mengikuti ajakan kita. Ya, demikian ikhwah. Ini gimana caranya? Pastilah kalau kita mengajak seperti itu dengan cara yang terbaik, ya kan? Harapannya agar dia mengikuti kita. Demikian. Itulah posisi si istri. Si istri mengajak suaminya hanya mengajak da'iyah, bukan qadiyah, bukan sebagai hakim yang siap memvonis hukuman. Demikian. Maka teruslah wahai ibu ya mengajak suami ibu, karena bukanlah suatu hal yang aneh kalau manusia itu malah mendapatkan cobaan dari orang-orang yang terdekat dari dia. Mendapatkan cobaan orang-orang terdekat dari dirinya. Seperti apa ikhwah? Itu sudah dialami oleh para pemimpin Islam pada waktu itu. Seperti dia mendapatkan cobaan dari anaknya, malah anaknya enggak beriman. Itu seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada yang malah bapaknya yang enggak beriman, seperti Nabi Ibrahim, orang terdekat. Ada yang malah istrinya pun tak beriman, seperti Nabi Lut, istrinya enggak beriman, malah istrinya kafir. Kemudian ada yang suaminya, Masya Allah, suaminya tak beriman, seperti Asia. Jadi masing-masing orang terdahulu yang hebat-hebat, yang top-top, yang viral di langit sana, ya, mereka adalah orang-orang yang sudah mendapatkan cobaan-cobaan ini dari orang-orang yang terdekat. Rasulullah dari siapa? Cobaannya dari kaumnya sendiri, orang yang sangat dipercaya oleh kaumnya. Tapi ternyata ketika beliau menyatakan dirinya sebagai nabi dan rasul, malah dilemparkan oleh kaumnya. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Cobaan dari kaum sendiri. Oleh karena itu ibu ya teruslah mengajak suami ibu dengan cara yang terbaik dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah terus semoga suami ibu bisa mengikuti jejak ibu, yaitu melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal yang perlu ibu ingatkan, li ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min humrin na'am. Sungguh Allah memberi seseorang hidayah melaluimu itu lebih baik ketimbang unta merah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap seorang anak terhadap orang tua yang suka berhutang dan kalau lagi marah seperti tidak pernah bersyukur pemberian atas anaknya? Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Sikap seorang mukmin yang harus kita camkan. Innama nut'imukum liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami itu memberi kalian makan itu karena Allah. Kami tak berharap terima kasih. Itu seorang muslim. Ketika dia memberikan sesuatu kepada orang lain, ketika dia memberikan kebaikan kepada orang lain, yang dia harap hanya ridho Allah. Mau orang itu berterima kasih, mau enggak, itu enggak dia urusin. Demikian ikhwah. Itu dari sisi orang yang memberi. Makanya kita, apalagi kita sebagai seorang anak, kita memberi orang tua dan seterusnya, ya. Jangan harap terima kasih dari mereka. Berharaplah Allah Subhanahu wa taala. Berharaplah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang anak berkhidmat kepada kedua orang tuanya, mengurus orang tuanya, ketika sakit dia mengurus habis-habisan, dia yang capek. Kalau dia lakukan itu hanya mengharap mana tahu atau ingin mendapatkan warisan yang banyak,
maka dia sangat rugi. Dia mengurus orang tuanya, mengurus ibunya, hingga akhirnya ibunya memberi dia hadiah sebanyak 1 triliun misalnya. Tapi dia nggak mendapat surga. Apa gunanya 1 triliun ini kalau dia malah nggak masuk surga? Tapi kalaupun dia nggak dapatkan apapun, orang yang mengurus orang tuanya sampai orang tuanya meninggal, yang layak untuk anak-anak seperti ini bukan harta dunia. Harta dunia itu tidak ada nilai sama sekali jika dibandingkan akhirat. Makanya Allah tidak meiming-imingkan harta dunia, sehingga Allah katakan apabila seorang anak ngurus orang tuanya maka jatahnya dinaikkan 2 kali lipat, jatah warisan dinaikkan 2 kali lipat. Enggak ada. Tapi Allah menyajikan dunia. Makanya Rasulullah pernah katakan raghima anfu rajulin. Kok aneh? Ya. Man wajada walidayhi inda kibari ahadihima au kilahuma walam yadkhul jannah. Mereka yang sempat bertemu dengan orang tuanya ketika kedua orang tuanya sudah tua renta tapi malah enggak masuk surga. Kok bisa? Seharusnya ketika dia bertemu posisi orang tua seperti ini, itu merupakan aset besar dia, modal besar dia untuk memasukkan dia, untuk memudahkan dia masuk ke surga. Seharusnya kan begitu. Ini kok malah nggak masuk surga? Berarti nggak ikhlas. Demikian ikhwah. Jadi kita sebagai anak, udahlah kita berbakti kepada orang tua, ya kita berbakti kepada orang tua. Apa yang kita berikan, jangan berharap bersyukur. Jangan berharap orang tua kita syukurinya. Toh ketika dia melihara kita waktu kecil nggak mengharap kita syukur dengan dia, ya. Kemudian ikhwah, bagaimana kalau bersikap orang tua suka berhutang? Ya, kalau kita lihat dia berhutang untuk apa? Suka berhutang. Suka berhutang berarti berulang-ulang. Untuk apa dia berhutang? Kalau ternyata dia berhutang memang untuk kebutuhan rumah tangganya sehari-hari, maka jangan biarkan orang tua kita berhutang. Kita yang menanggung dia kalau kita sanggup. Pak, jangan hutang. Udah saya yang nanggung. Kebutuhan bapak dan ibu saya yang nanggung. Saya akan menanggung dengan kemampuan saya. Begitu sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua. Jadi jangan apa sikap kita. Ya sikap kita lunasi hutangnya. Begitu seharusnya. Kalau ini terkait dengan hutang-hutang kebutuhan primer. Tapi kalau hutang-hutang yang kebutuhan tertier, ya kita hanya bisa menasihati. Janganlah ayah, janganlah ibu. Ini enggak penting, ya. Beli-beli seperti ini kurang penting. Lebih baik ibu dan ayah kumpulkan uang pergi umroh, begitu. Udah ya uang sehari-hari biar saya yang nanggung. Pensiun ibu dan bapak udah kumpulkan aja untuk pergi umroh. Pulang balik 1 tahun sampai 3-4 kali pulang umroh. Pergi balik pulang umroh. Demikian ikhwan. Begitu seharusnya, ya. Jadi kita harus bisa juga memilah-milih kenapa orang tua kita itu berhutang. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan, ya sepertinya. Tapi itu saja kajian kita, ya. Itu aja kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayah senantiasa berbakti kepada orang tua kita, mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, kemudian mengajarkan mereka akidah sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang kokoh dan kuat akidahnya sehingga bermanfaat tidak hanya untuk dirinya dan keluarganya tapi untuk kaum muslimin semuanya. Demikian aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.